kan sih. Ya, ini ada beberapa buku yang kan kita pakai. Satu adalah Business Fundamental Approach, ya, ini dari Edward J. Nawi. Ini buku yang terkenal. Kemudian yang kedua, nanti ada buku yang namanya nah, tapi kita pakai ini yang utama, kemudian business konkret. Jujur saja ku tak mau. Siapa itu ya? Oke, ada dua buku ya yang kita pakai. Jadi ini tapi ini hanya tambahannya aja yang ini yang dari berbagai rangkuman bisnis nih. Jadi untuk bisnis kita mengacu ke ACI atau ACI, American Concrete Institute, dan juga ASTO. Ini untuk yang jembatan dan jalan ya. Ya. Ini yang kita pakai buku dua ini, nanti mungkin bisa kalian atau saya share linknya ya, sehingga bisa kita pelajari bersama. Kemudian yang pertama adalah kita mengenal eh, apa itu distress. Ya. Jadi konkret itu adalah dia kuat di kompresi atau ditekannya, tapi dia lemah di tariknya. Ya, ya. Tarik itu bervariasi antara 8 sampai 14% dari kekuatan tekannya. Ya. Jadi, tapi kalau perhitungan beton kita anggap dia tidak mampu menahan tariknya. Tapi untuk bisnis kita nanti ada beberapa persyaratan dia mampu menahan tarik meskipun dalam level yang sangat kecil ya, dibandingkan dengan tariknya. Jadi ya, sini 8%. Ya. Kemudian apa sih itu distress ya? Kalau kita punya blok seperti ini ya, jadi kalau tanpa adanya tekanan di sini, sama ada yang tekanan, jatuh, dan jatuh. Misalnya.
ya dia akan jatuh ke bawah ya. Dan jatuh ke bawah. Tapi kalau kita berikan tekanan, ya kita berikan tekanan, ya maka ini kan tertekan dan bisa menahan kayak apa gravitasinya. Ya boleh kalau coba ya, misalnya kita punya buku gitu, ya ada berapa 3 atau 5. Kemudian kita ini kalau kita tekan dengan gaya yang lemah maka akan jatuh ya. Tapi kalau kita tekan dengan kuat, tekan dengan kuat, maka buku ini bisa bertahan. Bahkan mungkin diberi beban pun bisa. Ya. Itu prinsipnya ya, prinsip dasar dari Pisces. Oke. Kemudian bisa juga dengan eh, seperti tong ini ya. Ini kalau tidak kita berikan tekanan, maka dia akan lepas. Tapi kalau dengan pre-stress, uh, pre itu artinya sebelum, stress itu tegangan. Ya. Jadi sebelum terjadi, apa, diberi tegangan sebelum terjadinya beban. Nah, di sini yang kita pakai yang prinsip ini, sedangkan yang ini juga kita pakai di misalnya bangunan yang sirkular atau berputar. Ini sudah semua, oke ini ada yang belum? Karena ini apa, pembuatannya agak lambat, mungkin saya tutup apa oke browsernya ya. Nah, ada yang belum presensi? Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya, konsep dari bisnis adalah kita memberikan tekanan. Nah, tapi nanti kalau sudah ada dia ada beban, ya tidak hanya menerima tekan, tapi juga ada gaya tarik juga. Ya. Kemudian kita bandingkan perbandingan antara dengan yang reinforced konkret
beberapa hmm, balok-balok bisnis ya, di sini ada post girder. Mungkin bisa kalian lihat juga di Jogja juga ada beberapa post girder. Kemudian ini ada cable stay. Kemudian ini mungkin ada balok dan sebagainya ya. Hmm. Kemudian keunggulan Pisces dia akan bisa lebih murah dari balok biasa ya, tapi tentunya tergantung bentangnya. Kalau bentangnya cuma 6 meter, kalau pakai Pisces ya akan jauh lebih mahal. Tapi kalau dia semakin panjang, bentangnya semakin besar, maka Pisces akan lebih ekonomi. Ya. Lebih ekonomi. Jadi secara umum ketinggian dari Pisces itu biasanya hanya 65 sampai 80% dari ketinggian atau apa ya? Ya ketinggian ya. Kalau di sini disebut depth ya. Depth dari equivalent reinforced concrete member. Akan tetapi Pisces concrete membutuhkan konkrit yang lebih sedikit ya. Beton lebih sedikit sekitar 20 sampai 30% dari jumlah dari reinforcement atau penulangan. Sayangnya memang eh, penghematan material juga akan diimbangi dengan eh, apa pembiayaan tinggi dari material yang untuk bisnis itu mahal ya. Jadi nanti kita belajar material-material bisnis apa saja. Kemudian juga sistemnya juga harus operasinya operatornya juga itu juga akan menambah cost. Kemudian foam box atau backcasting itu akan lebih kompleks. Dan juga geometri dari preset juga umumnya disusun oleh beberapa tidak seperti tidak seperti kalau beton biasa ya, biasanya kalau tak kotak gini kan ya. Tapi kalau preset mungkin bisa seperti ini. Ya. Ini kan lebih kompleks ya. Ini akan lebih memakan biaya. Memakan biaya. Ya, tapi secara umum memang kalau bentangnya lebar, ya harus wajib memakai Pisces. Kalau enggak, dia akan bebannya akan besar dan juga akan apa namanya lebih berbahaya. Jadi untuk bentang yang besar, Pisces konkret menjadi wajib karena menggunakan art itu yang seperti ini, itu mahal ya. Itu disebut art mahal untuk membangun dan juga tidak akan performanya tidak akan sebaik ketika untuk shrinkage atau susut jangka panjang dan juga eh, layapan di jangka panjang. Kemudian span yang panjang juga span panjang seperti segmental bridge atau cobble stage itu hanya bisa kita pasang menggunakan bridge stacing. Ya, jadi kalau pengalaman saya ya kalau di atas 12 meter ya jadi wajib pakai freestyle. Ya kalau kalian maksa pakai freestyle, pakai balok biasa itu akan eh, tidak ekonomi ya. Karena kan baloknya akan tinggi sekali kan ya. Baloknya mungkin bisa 1 meter atau 1,5 meter ya. Taruhlah 1 meter lah ya. 1 meter itu tinggi sekali ya. Ini. Untuk yang 12 meter ya. 12 meter span
understand. Oke, nomor. Kalau understand gini seperti ini ya. Ini maka ya kalau pakai balok biasa segini, mungkin kalau pakai balok Princess kalian kan cukup menggunakan pakai balok I dan sebagainya. Ini mungkin hanya sekitar 60 cm ya. 60 cm atau 0,6 meter, dan juga petanya lebih sedikit karena bentuknya I ya, bentuknya I. Akan tapi ya ini diimbangi dengan, ini memang lebih murah, tapi diimbangi dengan teknologi proses yang juga relatif mahal. Tapi ini ada beberapa kelebihan juga. Untuk proses dia lebih tahan beban dinamik, sedangkan beban biasa itu kurang tahan. Ya, gitu ya. Ini bicaranya untuk bisa kalian baca sendiri ya. Hmm. Ya, salah satu nama yang paling berpengaruh di bisnis adalah ini ya, namanya T. Wailin, yang paling berpengaruh karena dia, nah nanti kita juga belajar eh, yang kita sebut sebagai load balancing method ya. Maka ini disebut sebagai Lens apa Lens load balancing method ya. Jadi apa namanya, metode-metode yang dipakai ada banyak menggunakan metode ini. Oke. Ya, prinsipnya adalah bagaimana tadi yang disebutkan pre-stress, jadi pre artinya sebelum atau pre ya. Stress itu adalah tegangan, sehingga sebelum beban itu masuk kita sudah beri tegangan ya. Seperti kalian tadi menyusun buku-buku ya, buku kalian tekan dulu, kemudian kalian angkat, kemudian baru bisa dibebani. Tapi kalau dibalik ya nggak bisa ya. Seperti itu juga pre-stress itu ditegangkan dulu, kemudian baru diberi satu beban. Ya, jadi prinsipnya proses itu adalah satu beban. Misalnya ya di sini kita membayangkan satu uh, simply supported atau satu struktur balok sederhana yang mengalami consecutive precessing force yang sebesar P yang kita perlihatkan di gambar 1-2. Maka tegangan tekan di balok uniform dan mempunyai intensitas sebesar P per AC. Oke ya, itu dulu kalian pahami dulu. Ini juga kalian belajar di mekanika bahan atau juga belajar di bahan bangunan. Ya. Ketika kalian menekan satu beton, maka tegangannya adalah P per A, ya. Atau ini P per AC. AC adalah V kali H adalah penampang atau cross section area dari balok dengan